Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunga bangsa? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melewati hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Baik. Anak-anakku, jumpa lagi dengan Bapak yang pada kesempatan kali ini akan mengantarkan materi pembelajaran pertama untuk subtema ketiga di tema keempat ini. Ada apa di pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ada cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, ada bagaimana kita mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Baik, tidak perlu menunggu lama, kita langsung menuju ke materi yang pertama. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan 3 macam cara untuk mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. 3 macam cara ini sederhana, namun untuk beberapa orang mungkin sulit dilakukan. Ya, apa saja itu? Nah, yang pertama, olahraga rutin. Ya, olahraga rutin dan teratur. Sudah dibahas sebelum-sebelumnya di pembahasan materi sebelumnya. Ya, aktivitas olahraga ini tidak harus yang berat, tapi cukup yang ringan tapi rutin. Ya, salah satu contohnya adalah jalan kaki. Jalan kaki itu bagus untuk kesehatan jantung. Ya. Tapi jalan kakinya juga jangan dari Samarinda ke Balikpapan jalan kaki, ya. Ya kira-kira aja, tapi rutin. Nah, makanya kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa segera kembali ke sekolah kita. Nah, di sekolah kita, kalian kan kalau mau ke pantry jalan kaki, mau ke jalan kaki, wah sering jalan kaki, sering aktivitas. Nah, itu kalau dinikmati dan tanpa kalian sadari itu menyehatkan. Apalagi kalau kalian harus tes UMI sampai ke lantai 3, wah naik turun tangga, wah itu bagus untuk kesehatan jantung. Ya. Nah, sekarang bagaimana di masa pandemi ini? Ya, setidaknya kalian keliling komplek, keliling rumah, ya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatannya, ya. Olahraga rutin atau di dalam rumah juga bisa, angkat barbel tuh, ya, kayak di gambar itu, angkat barbel. Atau mungkin ada yang punya alat olahraga di rumah itu, ya. Nah, bisa dipakai. Yang penting rutin, tidak harus diporsir berat gitu, tidak usah. Ya, olahraga rutin dan teratur. Artinya teratur, ya pagi 5 menit, kemudian sore 5 menit, terus continue besoknya begitu. Nah, jangan seenaknya juga olahraganya, ya. Oke, Bapak yakin banyak aktivitas olahraga fisik yang bisa kalian lakukan selama pandemi ini di rumah, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pola makan. Ini dia. Makan makanan berlemak, berkalori tinggi, yang enak-enak lah intinya itu. Ternyata belum tentu menyehatkan, ya. Kita juga sudah bahas ini di organ pencernaan sebelumnya, ya. Nah, makanan-makanan yang berlemak itu juga bisa mengganggu kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ya, karena lemak itu menumpuk. Kalau terlalu banyak jadi menumpuk di dalam tubuh kita. Itu yang berbahaya. Makanya harus diimbangi. Dengan apa? Dengan sayuran, buah-buahan, minuman hangat, ya. Jangan terlalu sering makan makanan berlemak, apalagi ditambah minuman dingin. Udah makan bakso, wah pedas,
kuahnya daging, sop, soto, apapun itu, minumnya minuman dingin. Itu sebenarnya kurang baik, tapi enak. Iya memang, tapi kurang baik ya. Alangkah lebih baik jika dibarengi dengan air hangat. Kalau kalian tidak percaya, coba saja ya. Kalian buat eksperimen kecil di rumah. Daging atau sayur atau sop atau kuah yang berlemak kemudian didiamkan atau ditambahkan dengan air dingin atau dengan air es, dengan es batu. Apa yang terjadi nanti kalau lama-kelamaan setelah dingin? Pasti menggumpal. Ya. Di mangkoknya itu bebekas, di piringnya itu bebekas. Bekasnya itu kadang sulit dihilangkan. Ya. Kalau bahasa iklannya itu noda membandel. Nah, itu lemak dengan air dingin. Coba dengan air hangat. Dia akan luntur. Ya, seperti itu. Ya, pola makan. Diatur atau dijaga pola makannya. Kemudian berikutnya istirahat yang cukup. Nah, ini nih mentang-mentang pandemi jadi tidur terus itu tidak baik juga ya. Harus diimbangi. Ya, diimbangi dengan aktivitas fisik, kemudian istirahat yang cukup. Jangan terlalu malam tidurnya, jangan terlalu sedikit tidurnya, jangan terlalu banyak juga tidurnya. Ya, harus seimbang. Ya, secukupnya. Kalau untuk kalian kan berapa? 8 jam ya, 8 jam sehari setidaknya. Ya, itu adalah 3 macam cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan kesehatan pada jantung. Olahraga rutin, pola makannya dijaga, istirahat yang cukup. Insya Allah ketiga cara ini dilaksanakan, maka yang namanya hipertensi, tekanan darah tinggi, no. Hipotensi, tekanan darah rendah, tidak. Dan insya Allah jantung koroner tidak akan pernah menghinggapi tubuh kita. Insya Allah kesehatan jantung dan pembuluh darah kita tetap terjaga dengan pola hidup sehat. Itu tadi ya syaratnya. Nah, insya Allah kalian semua bisa menerapkan pola hidup sehat, kita semua bisa menerapkannya, dan kita terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan yang mengganggu jantung dan pembuluh darah kita. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian masih ada ini kebiasaan kita yang tanpa kita sadari ternyata bisa menyebabkan gangguan pembuluh darah. Ya. Dulu mungkin kalian masih ingat, setiap kali habis olahraga dengan guru kalian atau habis beraktivitas tinggi, nah kemudian kalian istirahat, kalian disarankan untuk meluruskan badan, meluruskan kaki lah setidaknya. Ya. Kakinya diluruskan, istirahat duduk silakan, kakinya diluruskan, jangan ditekuk ya. Jangan duduk sila kalau habis olahraga. Ya, habis olahraga berat. Kenapa? Karena kalau kaki kita ditekuk itu bisa menyebabkan varises. Nah, masih ingat varises? Ya, itu dia. Pembuluh venanya pada keluar. Wah, menonjol. Itu bukan karena hebat ya, saking kuatnya tenaganya pada keluaran, nah, bukan ya, tapi itu gangguan ya, pembuluh venanya tidak lancar, sama kayak selang kalian tekuk, wah digulung tak karu-karuan, akhirnya kan kusut. Nah itu dia kusut ya. Nah jadi diluruskan kakinya supaya aliran darahnya lancar ya. Kemudian selain diluruskan kakinya, kebiasaan yang tanpa kita sadari juga kurang baik itu adalah minum air dingin setelah berolahraga. Capek, keringetan, panas, ngos-ngosan, langsung minum air dingin. Segarnya bukan main. Tapi ternyata itu kebiasaan yang kurang baik. Itu bisa mengganggu kesehatan jantung dan pembuluh darah khususnya. Ya, naudzubillah min dzalik, bisa sampai pecah itu. Bayangkan, tubuh kita sedang dalam kondisi panas,
ya. Kemudian tiba-tiba dihantam dengan es. Apa yang terjadi? Kaget. Kalau di gelas itu gelasnya bisa pecah. Atau setidaknya es batunya tuh pecah, bukannya mencair tapi pecah, krak krak. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi pada pembuluh darah kita. Naudzubillah. Ya. Itu kebiasaan yang kurang baik. Ya, makanya suhunya dinormalkan dulu. Minumnya minum air yang biasa, suhu normal. Kalau sudah dirasa cukup normal suhunya, baru minum es, minum itu tidak apa-apa. Ya. Nah, itu kebiasaan yang sepele tapi ternyata bisa berakibat fatal. Ya. Jadi kalau kita melakukan meluruskan kaki setelah berolahraga, insya Allah yang namanya varises tidak akan pernah terjadi pada pembuluh darah kita. Ya, nah itu adalah beberapa macam cara untuk mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah kita. Ya, nah berikutnya kita akan belajar mengidentifikasi ciri dan jenis pantun. Ya. Masih ingat kan ciri-cirinya? Nah, Bapak yakin kalian masih ingat ciri-cirinya dan beberapa jenis pantun. Nah, Bapak di sini ingin menampilkan satu buah pantun. Kalian cermati, kalian amati, kemudian identifikasi ciri-cirinya apa dan jenis pantunnya apa. Ya. Oke. Bapak play. Bunga melati harum baunya, banyak lebah di pohon kelengkeng. Nenek menangis sambil tertawa melihat kakek main kelereng. Nah, ada kakek main kelereng, itu kira-kira pantun apa? Ya. Oke, berikutnya pantun kedua. Lebar sekali daun talas untuk menaikkan daun salam. Makanya jangan suka malas, sikat gigi pagi dan malam. Nah, sikat gigi pagi dan malam. Ya, ingat-ingat itu pantun apa jenisnya. Dan satu lagi, Anak elang jatuh ke rawa, ditolong oleh menjangan rusa. Kasih dan sayang orang tua selalu ada sepanjang masa. nah, kasih sayang orang tua selalu ada sepanjang masa. Oke, itu 3 contoh pantun yang harus kalian identifikasi. Masing-masing pantun tersebut termasuk ke dalam jenis pantun apa. Nah, ya. Itu merupakan bagian dari tugas yang harus kalian selesaikan untuk menambah pemahaman kalian. Ya. Jadi untuk yang tugas pantun itu kalian lihat di buku pena halaman 51, ya, nomor satunya saja kalian kerjakan. Di dalam buku pena itu sudah ada 2 jenis pantun. Ya, untuk kalian identifikasi. Nah, kalian lengkapi tabelnya. Di tabel itu kan baru 2 tuh. Kalian tambahkan lagi 1 2 3. Jadi 5 pantun yang harus kalian identifikasi. Oke? Ya, di buku pena 2, di video ini ada 3. Itu yang harus kalian identifikasi. Cirinya apa? Jenisnya termasuk jenis pantun apa? Kan banyak tuh. Kemarin jenis-jenis pantun. Ya, diingat lagi, dibuka lagi kalau perlu video sebelumnya. Dilihat ini lebih cocok dengan jenis pantun apa. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang IPA-nya, Bapak minta tolong kalian untuk menjelaskan kembali. Tadi sudah Bapak sampaikan kebiasaan-kebiasaan yang sering tidak kita sadari, sering kita lakukan sehari-hari kalau beraktivitas, ya. Yaitu kenapa kita harus meluruskan kaki kita setelah saat olahraga, setelah selesai berolahraga. Ya, kita harus meluruskan kaki, tidak ditekuk. Dan kenapa dianjurkan untuk tidak langsung mengkonsumsi air dingin atau air es ketika kita setelah selesai berolahraga.
Ya, jelaskan dengan bahasa kalian. Ya, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Tadi Bapak sudah jelaskan di depan. Oke. Baik, Bapak rasa cukup untuk kesempatan kali ini pengantar materinya. Semoga bermanfaat dan yang pasti semoga kalian selalu sehat, ya, terhindar dari penyakit-penyakit gangguan peredaran darah, khususnya jantung dan pembuluh darah. Ya, insya Allah sehat semua. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan materi-materi yang lain tentunya. Oke, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.